di eksternal. Kalau ada pegawai internal kita yang bekerja sama dengan calo, betul, membantu masuk gitu calonya ya. juga, ini kami nggak sungkan-sungkan kami laporkan dan kami pidanakan, Pak. Jadi kami sudah memproses juga beberapa calo yang memang terang secara terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Jamsos Talk. Ini adalah podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan. Seperti biasa, setiap kita ketemu di Jamsos Talk pasti akan ada yang diobrolin gitu ya. Dari seputar program-program dan juga manfaat BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan hal-hal yang menurut kita penting gitu untuk Sobat Jamsos Talk ketahui seputar jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan hari ini kita ketemu lagi di Jamsos Talk dengan bintang tamu dan juga obrolan yang berbeda. Siapakah bintang tamu kita pada pagi hari ini? Saat ini kita sudah hadir bersama Bapak Suwirwan, seorang Deputi Kepatuhan dan Hukum. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Semangat pagi gitu ya. Semangat pagi. Nah, Pak Suwirwan gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sobat Jamsos Talk yang sekarang sedang menyaksikan Jamsos Talk sendiri itu bisa semakin yakin dan semakin percaya gitu ya kalau program jaminan sosial ketenagakerjaan itu dijalankan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Pak Suwirwan, ini mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol sambil mengetahui juga seperti apa sebagai lembaga publik yang memiliki amanah gitu ya Pak Suwirwan untuk mengelola dana peserta pekerja Indonesia yang sekarang ini kita sedang lakukan. Sharing juga nih ke kita semua terkait dengan integritas atau larangan gratifikasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Kira-kira di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan sendiri ada katanya 4 fights. Fight bribery, kemudian fight gratification, fight fraud, and fight luxurious hospitality. Wow. Seperti apa nih Pak Suwirwan? Ya, makasih atas kesempatannya nih dari Kepatuhan dan Hukum menyampaikan Jamsos Talk di sini ya. Jadi berbicara mengenai BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang dibentuk dengan Undang-Undang 24 tahun 2011 merupakan transformasi dari PT Jamsos Tech Persero. Betul. Tentu harus berintegritas. Nah, integritas ini merupakan salah satu bagian dari nilai budaya BPJS Ketenagakerjaan juga. Jadi ada 7 nilai budaya, salah satunya adalah integritas. Nah, seperti kita pahami, integritas tentu satunya kata dengan perbuatan, sehingga ini merupakan bagian fundamental yang harus dimiliki oleh setiap organisasi termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan tentunya segenap insan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini tentu mencerminkan komitmen dan kejujuran yang mendasar setiap tindakan dari manajemen dan seluruh pegawainya tentunya, sehingga tetap dapat menjalankan penjaminan jaminan sosial ketenagakerjaan secara kompleks. Nah, mengingat jumlah peserta saat ini sudah 50 juta dan dana yang dikelola sudah lebih dari 700 triliun, tentu ini merupakan suatu amanah besar bagi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk itu integritas dari tingkat terbawah di tingkat staf hingga manajemen itu merupakan hal yang sangat diperlukan agar tidak terjadi fraud maupun dalam pengelolaan dananya. Nah, tadi berbicara mengenai 4 kampanye kita ya. Ini kan ada for fight bribery, fight gratification, fight fraud, dan fight luxurious hospitality. Artinya kita melawan segala penyuapan, melawan gratifikasi atau pemberian yang bersifat ketimuran, terus melawan juga kecurangan bisa laporan keuangan, bisa kecurangan berkaitan dengan pelayanan dan lain-lain, dan tentu juga kita fight terhadap luxurious hospitality, artinya jamuan-jamuan mewah baik memberi maupun menerima. Itu mungkin 4 komponennya. Ngomong-ngomong soal 4 fights itu tadi, dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri nih Pak Suwirwan, udah ada apa aja nih secara konkret yang sudah dilakukan untuk mencegah
yang namanya gratification, fraud, luxurious hospitality, apa nih yang sudah langkah konkret yang udah dilakukan untuk integritas itu bisa tertanam dari mulai staf sampai dengan pejabat di BPJS Ketenagakerjaan? Ya, jadi berkaitan dengan kampanye ini tentu sudah diatur di peraturan direksi kita, peraturan direksi nomor 29 2021 berkaitan dengan sistem manajemen anti penyuapan. Nah, ini merupakan standar dari ISO 37001 di mana saat ini kita sudah mengimplementasikan di 2 direktorat, yaitu Direktorat Kepesertaan diterapkan di kantor cabang Salemba dan Direktorat Investasi di kantor pusat. Nah, dari kampanye ini maka banyak hal yang harus kita penuhi dan kita lakukan. Tentu komitmen dari top manajemen, tone of the top adalah hal yang paling utama. Sehingga sejak awal direksi dalam setiap periode berkomitmen di hadapan KPK untuk menerapkan pengendalian gratifikasi. Unit pengendali gratifikasi ini sendiri sudah ada sejak 2015. Terus kami saat ini sudah meraih mungkin 7 award dari KPK. Wow, tepuk tangan dulu dong. 3 sebagai lembaga pengendalian gratifikasi terbaik dan kemarin kita mencapai angka sempurna di tahun 2023 dan 2022 dalam kegiatan monitoring dan evaluasi sistem pengendalian gratifikasi. Dapat nilai angka sempurna 100 kita. Tepuk tangan sekali lagi. Tapi kami tidak berpuas diri terhadap angka ya. Yang penting kan penerapannya dan tentu masyarakat, pekerja, pengusaha maupun stakeholder lainnya bisa merasakan bagaimana bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan seperti ini. Jadi nggak cuman angka aja yang kita kejar, tapi langkah konkret dan juga penerapan gitu ya Pak di seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan mulai dari staf sampai dengan pejabat. Nah, apa saja nih Pak kira-kira kalau misalnya ada yang kita lakukan dan berakibat karyawan menerima gratifikasi. Misalnya kita terima gratifikasi nih secara langsung gitu ya, mulai dari staf sampai dengan pejabat di BPJS Ketenagakerjaan. Kira-kira akibatnya apa nih Pak kalau misalnya kita sengaja atau tidak sengaja menerima gratifikasi itu? Ya, jadi berkaitan dengan gratifikasi kan ada yang diterima, ada yang ditolak, dan ada yang diberi dilaporkan. Atau dilaporkan ya. Dan untuk yang diterima mungkin untuk hal yang berkaitan dengan keluarga ya, silakan diterima. Tapi kalau berkaitan dengan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab tentu harus ditolak. Nah, dalam hal diterima, maka atas penerimaan gratifikasi kami laporkan juga ke KPK. Nah, jadi kalau ada rekan-rekan yang menerima tapi tidak melaporkan, nah nanti insan-insan BPJS Ketenagakerjaan yang lainnya bisa melaporkan. Nah, ada saluran pelaporannya juga. Sehingga kalau sampai dilaporkan maka ini masuk pelanggaran sedang. Nah, namanya gratifikasi ini dekat dengan benturan kepentingan, dekat dengan penyuapan, dekat juga dengan pemerasan. Nah, kalau udah masuk 3 area tadi itu pelanggaran berat. Nah, ini bisa di PHK. Itu bisa langsung ke PHK ya. Iya, betul. Nah, begitu ya Sobat Jam Sostok, BPJS Ketenagakerjaan sangat komitmen gitu ya dengan yang namanya penolakan gratifikasi dan lain sebagainya yang terkait dengan hal-hal yang dilarang gitu ya. Dari KPK sendiri langsung ada listnya. Tapi ngomong-ngomong soal list juga nih Pak Suran, mungkin Sobat Jam Sosok juga pengen tahu kira-kira yang masih bisa diterima gitu ya untuk bentuk hadiah atau hampers itu apakah ada atau memang semua sudah tidak bisa diterima lagi nih Pak Suirwan? Ya, pada prinsipnya semua pemberian-pemberian tadi karena bersifat individu maka wajib ditolak. Nah, dalam hal ternyata dititipkan atau ditinggal, dikirim, banyak gitu ya Pak Suirwan. Insan-insan kami pasti akan melaporkan kepada kami ke unit pengendali gratifikasi dan tentu kalau makanan silakan didokumentasikan, diserahkan kepada yang berhak menerimanya, laporkan kepada kami dan nanti kami teruskan kepada KPK sehingga yang bersangkutan terhindar dari dianggap tindakan
yang bersifat suap ataupun gratifikasi. Jadi itu harus wajib melaporkan. Wajib dilaporin ya. Walaupun bentuknya makanan ya, Betul. Karena kadang-kadang kalau makanan, sayang nih nggak dimakan nanti takutnya basi begitu ya. Nggak boleh ya, tetap harus dilaporkan dan juga diberikan kepada yang lebih berhak. Ya. Karena kalau makanan bisa beli sendiri ya. jangan sampai makan untuk menerima gratifikasi. Oke. Nah, kita balik lagi ke kampanye For Fight tadi. Tujuan dari kampanye For Fight sendiri apa nih Pak Suirwan? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sebagai badan hukum publik yang mengelola dana yang besar tentu butuh kepercayaan ya. Nah, karena bentuk kepercayaan tadi dalam rangka mengelola dana, maka tentu kita harus menunjukkan dengan melakukan kampanye-kampanye yang seperti tadi. Nah, untuk kampanye yang sudah dilakukan mungkin selain BPJS Ketenagakerjaan ini saat ini sudah memiliki 485 tunas integritas yang berada di setiap kantor cabang di seluruh Indonesia, di mana 143-nya itu merupakan penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi oleh KPK RI. Ada pelatihannya gitu Ada pelatihannya. Dan bahkan kita sudah 58 orang itu ahli pembangun integritas, artinya mampu menyusun kebijakan-kebijakan yang tidak berorientasi korupsi, seperti itu. Sehingga dan bahkan kami punya asesor 4 orang dari KPK ini. Nah, dengan kompetensi ini maka kami bisa berkolaborasi bahkan dengan pemerintah daerah atau penyuluh anti korupsi di daerah lainnya, sehingga terjadi sinergi. Kami memberikan sosialisasi di tempat lain dan mereka juga bisa melakukan sosialisasi di tempat kita. Dengan bentuk kampanye ini artinya tidak hanya untuk diri sendiri tapi kepada masyarakat kita sudah berpartisipasi. Jadi nggak untuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi aja, itu udah lengkap tadi ya, sampai juga bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat lebih luas gitu ya Pak Suirwan. Kalau karyawan BPJS Ketenagakerjaan nih kan ada tugasnya nih sebagai insan BPJS Ketenagakerjaan untuk sosialisasi tentang program dan juga manfaat dan campaign BPJS Ketenagakerjaan. Itu Pak, kalau Sobat Jam Sostok yang pengen tahu sekarang, itu tuh gratis atau bayar sih Pak? Atau ada tarifnya nggak nih? Kita ngundang misal Pak Suirwan nih untuk sosialisasi soal program BPJS Ketenagakerjaan. Ada tarifnya nggak Pak? Tentu gratis ya. Gratis ya Pak ya? Dalam rangka edukasi tentu BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melakukan sosialisasi maupun penguatan terhadap baik kepada masyarakat secara umum, peserta BPJS di perusahaan ataupun di lembaga-lembaga lainnya. Artinya BPJS berkomitmen dan untuk itu maka bahkan kami membiayai, kalau memang harus keluar kota kita biayai biaya perjalanan dinasnya sehingga kita bebaskan dari hal-hal yang demikian ya. Artinya masyarakat tidak perlu memberikan apapun lah ke karyawan kami, baik uang saku, BBM atau sebutan lain lah. Itu semua melanggar peraturan internal BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Gratis tis ya, nggak ada Rp1 pun. Jadi sosialisasi itu Rp0 ya. Nah, kalau ngomongin soal cabang BPJS Ketenagakerjaan, ada juga namanya klaim gitu ya Pak kalau di cabang. Nah, sampai saat ini masih ada yang beredar gitu ya kabar dan juga di sosial media bahkan ada nih Pak, saya pernah lihat orang ngejual jasa untuk menjadi calo gitu ya, untuk melakukan klaim. Kan jasa calo padahal yang saya tahu BPJS Ketenagakerjaan tuh udah mudah gitu ya. Digital juga bisa gitu. Gimana tanggapan Pak Suirwan nih? Ya, sebaiknya calo ini kan tentu bukan keluarga ya, pasti orang lain atau bukan teman dekat kita, sehingga pasti yang mereka tawarkan itu nggak cuma-cuma ya. Nah, pasti ada tarifnya. Bapak Ibu akan diminta sejumlah nominal dari JHT-nya atau tabungan Bapak Ibu yang sudah kumpulkan bertahun-tahun. Nah, untuk itu kami juga menegakkan baik di internal maupun di eksternal, kalau ada pegawai internal kita yang bekerja sama dengan calo, membantu masuk gitu calonya juga, ini kami nggak sungkan-sungkan kami laporkan dan kami pidanakan Pak. Jadi kami sudah memproses juga beberapa calo yang memang secara terang menyebabkan terjadinya
fraud di BPJS Tenagakerjaan. Oke, jadi bisa langsung masuk ke ini ya, Area ke pidana. area pidana. Nah, Iya. tuh jadi diingat ya. Mungkin ada calo-calo juga yang nonton. Oke ya, berhenti sampai di sini ya. Oke, terakhir Pak, gimana nih caranya supaya Sobat Jam Sostok yang ingin klaim BPJS Ketenagakerjaan ya untuk terhindar dari yang namanya calo tadi, Pak? Ya, jadi BPJS Ketenagakerjaan saat ini sudah menyiapkan sejumlah perangkat lah ya, bagaimana memberikan kemudahan pelayanan kepada peserta kita. Jadi buat masyarakat ingin mengupdate informasi, kami sudah memiliki Jam Sostek Mobile atau JIMO, di mana di situ bisa mendapatkan informasi ataupun melakukan klaim atau manfaat iya, betul. jaminan hari tua. Kami juga untuk klaim ada mekanisme pelayanan tanpa kontak fisik atau kita sebut sebagai lapak asik yang dapat diakses melalui website, atau jika ada kendala atau butuh informasi cepat, silakan datang ke kantor cabang kami atau menghubungi call center, kontak center kami di 175. Nah, dalam hal ternyata ada permasalahan, nggak usah sungkan-sungkan untuk melaporkan kepada kami, termasuk ke kontak center ataupun ke saluran WBS kita, karena di situ juga kita menyediakan sarana jika ada percaloan ataupun kalau ada oknum-oknum yang mengaku sebagai karyawan. Nah, silahkan laporkan ke WBS kita, ada di website BPJS di bagian paling bawah sebelah kiri. Website BPJS Ketenagakerjaan paling bawah sebelah kiri ya. Iya, jadi kami menjamin bahwa program-program kita pasti aman ya, dengan program kecelakaan kerja kita. Kita juga pasti cair kalau hari tuanya dan pasti tenang dengan program jaminan kematiannya. Nah, itu sih mungkin yang bisa kami sampaikan. Jika Bapak Ibu butuh informasi, mungkin nanti juga bisa melalui sosial media kita juga ya, benar Pak, ya. sekali ya. Jadi bisa langsung di follow gitu ya Pak ya. @bpjs.ketenagakerjaan, benar ya? Iya. Pokoknya dana Bapak Ibu yang ditempatkan di BPJS Tenagakerjaan insya Allah pasti aman dan pasti berkembang ya. Nah, karena itu kami dia. ditempatkan juga sesuai peraturan perundangan yang cukup ketat gitu. Betul sekali. Jadi pasti aman dan juga berkembang, itu harus digarisbawahi. Kalau begitu terima kasih banyak Pak. Ya Pak Seuran, kita udah ngebahas tadi dari awal soal kepatuhan dan hukum, terus juga kita punya campaign for fights gitu ya. Sampai calo juga kita bahas ya. Jadi para calo segera bertaubat begitu ya Pak ya. Kalau begitu terima kasih untuk waktunya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan terakhir Pak Suirwan sama Sobat Jam Sostok? Ya. Kami pastikan bahwa BPJS Tenagakerjaan dengan segenap insannya tetap berintegritas sehingga seluruh dana kelolaan dan seluruh informasinya kami jaga kerahasiaannya, dan tadi yang seperti disampaikan pasti berkembang gitu. Wah, itu dia ya. Jadi jangan lupa pasti berkembang. Kalau begitu terima kasih sekali lagi Pak Sirwan. Semoga makin lancar pekerjaannya Pak, dan makin lancar juga di BPJS Ketenagakerjaan. Sebegitu langsung saja. BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas. Kalau begitu saya Hafiz Ritonga pamit dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.